بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، kembali kita sama-sama mempelajari tafsir dari Juz Amma yang alhamdulillah kita sudah masuk ke surah An-Nazi'at, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari surah An-Nazi'at. Yawma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Sungguhnya di hari itu, pada hari itu, ketika tiupan yang pertama, yang dengan tiupan pertama itu mengguncangkan alam, gempa. Kemudian tatsba'uhar radifah. Kemudian setelah tiupan pertama, kemudian tiupan itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, ada perselisihan di kalangan para ulama berapa jumlah tiupan nanti. Sebagian mengatakan 2 tiupan, sebagian mengatakan 3 tiupan. Kita ringkas. Satu, tes. Ini orangnya atau papan tulis ini?
terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama pendapat yang pertama mengatakan dua kali tiupan. Apa dalil mereka yang mengatakan di hari itu ada dua tiupan? Dalil yang pertama adalah surah An-Nazi'at yang kita bahas pada malam ini. Dalilnya pertama surah An-Nazi'at ayat 6 dan 7. Surah An-Nazi'at ayat 6 dan ayat ke-7. Kemudian perkataan dari Abu Hurairah hadis Abu Hurairah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Ma bainan nafkhatain arba'un. Hadis Abu Hurairah itu ma bainan nafkhatain arba'un. Ma bainan nafkhatain arba'un. Jarak antara dua tiupan pertama dengan tiupan yang kedua arba'un, ada 40. Ketika para sahabat bertanya, 40 apa? Apakah 40 tahun? Abu Hurairah mengabaikannya. 40 bulan? Demikian juga. Kenapa? Karena belum ada Abu Hurairah mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang 40 apa. Makanya Abu Hurairah diam, tidak menjawab. Taib, Abu Hurairah mengatakan nafkhatain dua tiupan. Berarti tiupan itu cuman ada dua. Karena Abu Hurairah mengatakan ma bainan nafkhatain, jarak antara dua tiupan. Inilah para ulama berdalil. Abu Hurairah mengatakan di sini dua tiupan, berarti jumlah tiupan itu adalah dua tiupan. Kemudian pendapat yang kedua, ada 3 tiupan. Ada 3 tiupan. Dalilnya
Dalil para ulama yang mengatakan ada 3 tiupan. Pertama, surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 87. Surah An-Naml ayat 87. Kemudian surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian surah Yasin ayat 51. Surah Yasin ayat 51. Baik. Di dalam surah An-Naml Allah mengatakan, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Di hari di mana ditiupnya sangkakala, fafazi'a, maka terkejutlah. Berarti tiupan di sini kata para ulama tiupan faza', tiupan mengejutkan. Terkejutlah man fis samawati wa man fil ardi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Berarti inilah ayat tiupan pertama, yang tujuan atau fungsi tiupan pertama hanya mengejutkan. 3 tiupan ini, tiupan pertama faza', artinya mengejutkan. Tiupan kedua mematikan. Nah, mematikan. Tiupan ketiga kebangkitan.
dari kita sudah cukup. Tiupan pertama untuk mengejutkan itu di dalam surah apa? An-Naml. Surah An-Naml ayat 87. Ini surah Az-Zumar. enam puluh delapan. Di surah Az-Zumar Allah mengatakan wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawat wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, fa sa'iqa maka matilah, man fis samawati wa man fil ardi, yang di langit dan di bumi mati, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Penjelasan para ulama, yang dikehendaki oleh Allah yang tidak mati adalah seperti malaikat. Para malaikat di tiupan ini, para malaikat tidak mati. Bidadari-bidadari yang sudah ada di sana itu tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi, ditiup padanya ukhra, tiupan yang lain. Inilah tiupan yang ketiga, fa'idahum qiyamun yanzurun, maka dibangkitkanlah mereka. Dibangkitkanlah mereka. Berarti di ayat yang di surah Az-Zumar ini, di situ mematikan, kemudian di situ juga dibangkitkan. Di situ ditiupkan, di situ mematikan, di situ juga tiupan yang tujuannya untuk membangkitkan. Sebenarnya pendapat yang pertama berapa tiupan? 2 tiupan. Dalilnya juga sama. Di antara dalil juga adalah di dalam surah An-Naml, surah Az-Zumar, kemudian surah Yasin. Namun di pendapat yang pertama yang mengatakan tiupan yang kedua, tiupan itu hanya tiupan dua kali tiupan, digabungkan antara surah An-Naml dengan surah Az-Zumar. Digabungkan. Kalau di pendapat yang kedua dipisahkan dia. Tiupan pertama di dalam surah An-Naml untuk faza', mengejutkan. Tiupan kedua mematikan. Tiupan ketiga membangkitkan. Namun di ulama yang mengatakan 2 kali tiupan sama juga bisa ini menjadi dalil. Namun di dalam surah An-Naml dengan surah Az-Zumar digabung. Dalam satu tiupan itu adalah di situ dia mengejutkan dan di situ juga dia mematikan dalam satu tiupan. Tiupan kedua baru dibangkitkan. Namun pendapat yang kedua, 3 tiupan dipisah. Tiupan pertama mengejutkan, tiupan yang kedua membangkitkan, tiupan yang ketiga
Tiupan yang kedua mematikan, tiupan ketiga membangkitkan. Ulama yang mengatakan 2 kali tiupan berdalil ini juga, namun antara mengejutkan dengan mematikan itu cuma 1 tiupan. Di dalam 1 tiupan. Tiupan kedua baru dibangkitkan. Jelas ini jemaah? Baik. Kita masuk ke ayat yang ke-8. Kita masuk ke ayat yang ke-8. Allah mengatakan qulubun yawma idhin wajifah. Kita hapus ini. Baik. Ini belajar santai kita nih ya. Baik. Di ayat yang ke-8-nya Allah mengatakan qulubun yawma idzin wajifah. Qulub apa artinya? Hati, jamak, berarti hati-hati. Hati-hati di sini, hati-hati di jalan, bukan. Banyaknya hati. Hati-hati yauma idzin pada hari itu. Pada hari itu wajifah. Wajifah disebutkan dalam tafsir khaifah. Khaifah. Khaifah artinya adalah takut. Itu ya ayat keberapa? Ke-8. Ayat yang ke-9. Absaruha khashi'ah.
absaruha khashi'ah. Apa arti absaruha? Mata, cuman di sini artinya panda, karena fungsi mata itu untuk memandang. Khashi'ah dzalilah, artinya tertunduk. Pandangan, pandangannya. Baik. Qulubu yawma idzin wajifah. Di hari itu hati-hati manusia merasakan takut. Mereka merasakan takut yang luar biasa, dan takut itu bertingkat-tingkat. Apakah orang beriman di waktu itu mereka juga merasakan takut? Nah, orang beriman juga merasakan takut. Bahkan para nabi dan para rasul juga takut. Namun apakah sama takutnya para nabi dan para rasul dengan takutnya orang beriman di waktu itu? Tidak sama. Karena itu adalah hari yang begitu dahsyat, hari yang mengerikan. Wajar saja para nabi dan para rasul ketakutan, apalagi orang yang beriman. Para nabi dan para rasul hari kiamat itu mereka takut, merasakan ketakutan. Apalagi orang beriman. Kalau para nabi dan para rasul saja merasakan takut di hari itu, orang-orang beriman juga merasakan takut di hari itu, apalagi orang-orang yang pelaku dosa. Mereka lebih mengerikan takutnya, lebih dahsyat takutnya di dalam hati mereka, apalagi orang kafir. Apalagi orang kafir, semakin buruk orang itu akan merasakan semakin takut. Bahkan Allah katakan di dalam surah Thaha, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Pada hari itu dikumpulkanlah orang-orang mujrim, pelaku-pelaku dosa, yang pembangkang-pembangkang di dunia,
yang hidup sebebas-bebasnya di dunia, tidak peduli dengan peraturan. Nanti dibangkitkan, dikumpulkan mereka orang-orang mujrim ini, orang-orang pelaku dosa ini, zurqa, yang mereka itu takut yang luar biasa sampai wajah mereka itu biru. Kalau kita takut masih pucat kan Pak, apalagi dia orang misalnya putih, nampak kali takut dia, kelihatan di dalam keadaan takut atau tidak, berubah wajah itu. Kalau kita kemungkinan sedahsyat-dahsyatnya takut, wajah itu pucat. Nanti di hari kiamat tak pucat lagi, biru, melebihi dahsyat dari takut. Tak terbayang kita bagaimana kok bisa begitu wajahnya warna berubah menjadi biru, biru muram, zurqa, biru muram. Itu karena ketakutan, takutnya orang-orang pelaku dosa itu. Orang beriman ada mereka merasakan takut, tapi tidak sampai merubah wajah. Nah, semua orang beriman takut di waktu itu. Para pelaku dosa lebih takut lagi. Para pelaku zalim akan merasakan ini. Bahkan Allah mengatakan, subhanallah, ini mengingatkan kita jemaah agar supaya tidak termasuk golongan-golongan yang seperti ini, golongan yang pelaku dosa, golongan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan tidak bertaubat, yang mati dalam keadaan dia melakukan dosa. Allah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 42, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan mengira mereka pelaku-pelaku dosa itu, jangan mengira Allah lalai atas apa yang mereka lakukan. Jangan mengira orang-orang kafir itu apa yang mereka lakukan Allah lalai. Jangan kira. Jangan kira orang-orang yang sedang menikmati dosa itu Allah lalai. Jangan kira. Baik. Azan kita dulu. Baik, fadhal man muazzin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ada di surah Ibrahim ini, ayat yang ke-42-nya, hendaknya kita tanamkan pada diri kita. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan kira Allah lalai dari apa yang mereka perbuat dari kezaliman-kezaliman, dari keburukan-keburukan, dari kemungkaran-kemungkaran. Jangan kira Allah lalai.
Coba ayat ini kita tanamkan pada diri kita, Allah tak akan pernah lalai. Sekedip pun mata kita, kemana kita arahkan, Allah tak lalai. Allah tidak lalai. Keburukan seseorang yang dia lakukan kepada orang lain, Allah tidak lalai jemaah. Maka jangan pernah mereka menganggap Allah lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Terkadang dosa yang mereka lakukan di dunia, Allah belum berikan dampaknya. Allah belum nampakkan, atau Allah tidak menunjukkan langsung di dunia sehingga dia merasakannya. Terkadang Allah tidak nampakkan tuh. Berapa banyak orang yang tertipu, dia menganggap tatkala Allah belum berikan peringatan kepadanya, dia menganggap lalai, dia menganggap Allah melalaikan atas apa yang dia lakukan, sehingga dia terus melakukannya berhari-hari, bahkan terus menerus. Terkadang ada hamba-hamba Allah, tatkala dia melakukan dosa, dampak dosa itu Allah berikan langsung kepadanya. Ada. Sebagian orang menganggap balasan dosa itu hanya sebatas yang melukai dirinya. Entah sakit, baru sadar, ya Allah, aku melakukan dosa. Ketika mendapatkan musibah, entah itu keluarganya, hartanya, baru dia sadar, astagfirullah, ini karena dosa. Ketika ada yang menimpa pada dirinya, baru dia sadar, ini karena dosaku. Ada orang yang tidak ditimpakan oleh Allah macam-macam kepadanya. Sehat, tak sakit. Usaha bagus, rizkinya bagus. Tidak disempitkan oleh Allah. Sehingga dia dengan itu semakin menjadi-jadi melakukan dosa. Padahal innama yuakhiruhum, itu hanya Allah undur. Allah tidak menurunkan akibat dosa yang dia lakukan di dunia. Namun Allah simpan, Allah undur. Kapan azab atau balasan dosa yang dia lakukan, kapan dia terima? Nanti di akhirat. Dan balasan dia menerima atas dosa yang dia lakukan, atas kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, dia menerima adalah pada waktu di akhirat, dan ini lebih dahsyat lagi bila dibandingkan dengan Allah berikan siksaan itu, Allah berikan balasan itu di dunia. Itu masih ringan. Allah sakitkan kita, masih ringan. Allah jadikan kita hidup kita ini hati tidak tenang, itu masih ringan. Bahkan sebenarnya jemaah, dan demi Allah, banyak di antara manusia tidak menyadari itu. Dia menganggap akibat dosa itu hanya sebatas fisik yang dilukai.
Dia menganggap balasan dosa itu diberikan oleh Allah dengan hartanya. Tak semua. Namun ada balasan yang lebih dahsyat dari itu. Balasan atas dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, Allah balas namun tidak berbentuk fisik. Bahkan karena tidak berbentuk fisik, sedikit orang yang baru sadar. Bagaimana cara Allah yang membuat itu sebenarnya azab bagi dia, akibat dosa yang dilakukan, bagaimana caranya? Allah banyakkan, Allah berikan kepadanya banyak membuang-buang kebaikan. Allah haramkan padanya kebaikan-kebaikan. Allah haramkan dia berbuat baik. Ini adalah akibat dosa yang lebih dahsyat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Dengan akibat dosa itu, Allah haramkan dia membaca Al-Quran. Sehingga berhari-hari tidak membaca Al-Quran. Demi Allah, itu akibat dosa yang lebih dahsyat. Daripada sakit, daripada hilangnya harta, daripada terbakarnya rumah, atau berbentuk-bentuk seperti ini. Lebih dahsyat lagi, Allah haramkan dia membaca Al-Quran. Itu akibat dosa. Allah haramkan dia untuk berbuat, menjaga solat-solat sunnatnya, nafilahnya, qabliyah atau ba'diyahnya. Namun dia tidak sadar. Kenapa tidak ada keinginan untuk menjaga dari solat-solat sunnah itu? Itu karena akibat dosa yang dia lakukan. Sehingga Allah berikan tidak ada sedikit pun keinginan untuk menjaga sunnah nafilah itu. Allah haramkan dia hatinya senantiasa nyambung dengan Allah. Allah haramkan hatinya dekat dengan Allah. Allah haramkan. Apa maksudnya hati itu dekat dengan Allah? Senantiasa dia bermunajat, berharap, senantiasa dia takut. Allah haramkan itu. Terkadang berapa banyak orang yang tidak menyadari ini, jemaah. Namun ketika sakit yang Allah berikan kepadanya, baru dia sadar. Ini karena dosa saya. Ketika menimpa istrinya, baru dia sadar. Sampai di antara ulama salaf mengatakan, aku sadar, aku tahu. Kalau aku melakukan dosa, akan kelihatan pada istri saya. Pengaruhnya akan kelihatan kepada istrinya. Pengaruhnya akan kelihatan kepada keluarganya. Pengaruhnya akan kelihatan kepada anak-anaknya. Itu juga bisa pengaruh dari dosa. Istri kita membuat hati kita senantiasa sempit. Mungkin dia tidak taat, mungkin dia melakukan ini. Terkadang itu azab bagi kita. Bahkan terkadang subhanallah, apa yang kita miliki itu bisa menyempitkan dada. Kita punya rumah bisa menyempitkan dada. Kita punya kendaraan bisa menyempitkan dada. Kita punya anak bisa menyempitkan dada. Kita punya keluarga bisa menyempitkan dada. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Orang yang berpaling dari mengingat Allah, orang yang tidaklah ada orang berpaling dari mengingat Allah kecuali karena dia melakukan dosa. Mereka pelaku dosa. Maka apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah balas dengan kehidupannya yang begitu sempit.
Kata para ulama, bahkan apa yang dia miliki itu bisa menyempitkan dadanya, menyesakkan dadanya, menyusahkan hidupnya. Padahal dia punya segala-galanya. Dia punya kendaraan, bahkan dengan kendaraan itu Allah buat bermacam-macam. Yang rusaklah, yang inilah, membuat dia semakin susah. Dia punya keluarganya inilah, membuat dia semakin susah hidupnya. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kira Allah lalai tatkala kita menikmati yang haram, kita melihat yang haram, kita memakan yang haram, kita mendengar yang haram, kita menikmati itu. Jangan kira Allah lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Terkadang akibat itu Allah undur, Allah tangguhkan. Kapan diberikan oleh Allah balasan dosa itu? Di akhirat. Sehingga liyaumin tashkhasu fihi al-absar, terbalalaklah mata kita. Akibat dari dosa Allah tidak berikan langsung di dunia. Allah kumpul, Allah undur, tangguhkan. Allah langsung nanti di akhirat Allah berikan. Baru dia terbalalak matanya kena kaget. Makanya Allah di situ mengatakan, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Mereka pantas mereka merasakan takut yang luar biasa. Semakin buruk orangnya, semakin dahsyat takut yang dia alami, yang dia rasakan nanti di hari kiamat. Baik. Ini saja jamaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk ke ayat yang ke-9. Tadi masih ke-8 ya. Ayat ke-9. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.